أشهد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومن وضع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا وزهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده الشرف يا رب زده الشرف يا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القهر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب sini senderan senderan Nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun Nabiyuna mursalun bid-dini wal milali Nabiyuna mursalun bil ilmi wal amali yarhamul khalqa bi rahmatihi Nabiyuna yursidun nasa bida'watihi ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Tak terasa kita telah masuki tanggal 14 di bulan Ramadan. Bulan yang sangat agung, kita telah memasuki pertengahan di bulan Ramadan. Ramadan itu menjadi 3 fase. Fase pertama awalur rahmah, 10
pertama di awal Ramadan adalah ar-rahmah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu al-maghfirah, pertengahan bulan Ramadan itu adalah ampunan Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, sedangkan akhir di bulan Ramadan itu adalah pembebasan diri dari siksa api neraka. Di bulan Ramadan ini ada solat khususiyah yang kita tidak mendapatkan solat khususiyah yang dilakukan kecuali hanya di bulan Ramadan, yakni salatul tarawih. Salatul tarawih itu hukumnya sunnah muakkad, dikarenakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salatul tarawih sampai akhir hayat. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, innallaha farrada alaikum siyamar ramadan wa sanantu qiyamahu man shamahu wa qiyamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu kal yaumi waladatu ummuh. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis Nabi SAW, sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian melaksanakan ibadah puasa, dan aku, kata baginda Nabi SAW, mensunnahkan untuk bangun di malam, yakni melaksanakan salatul tarawih. Siapa saja yang puasa dan melaksanakan salatul tarawih karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan keridhaannya, Allah ampunkan semua dosanya. Amin. Sama seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Ini kemuliaan, keutamaan orang yang puasa di bulan Ramadan, karena diwajibkan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun kedua minal hijrah, dan diturunkan ayat Al-Quran suratul Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau datangnya bulan Ramadan saja, kita hanya melaksanakan ibadah puasa saja dan tidak memperbanyak dari amalia-amalia kebaikan daripada ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk kerugian bagi kita. Kalau kita enggak isi salat berjamaah, salat rawatib qobliyah dan ba'diyah, serta salatul duha dan salatul tarawih dan salatul tahajud, dan ditutup dengan salat witir, Al-Quran yang kita baca, tahmid, tadzikir, panjatkan doa, infak, sedekah, dan silaturahim, hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini di bulan puasa, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini sama seperti kita punya flash. Orang dulu kan kalau lebaran tuh punya toples. Punya apa? Toples. Toples tuh, toples gede-gede tuh. Kata Jidwa isinya apa? Rengginang. Ramadan itu sama seperti toples. Kita punya wadah. Punya wadah. Kalau kita punya toples ada 3, 4, 5 di mana? Di meja. Di meja ruang tamu, nyambut tamu. Kalau kita puasa Ramadan doang, sama punya toples tapi nggak ada isinya. Puasa Ramadan doang tuh, punya toples tapi isinya nggak ada. Isinya apa? Puasa lain puasa adalah baca Quran, tahmid, zikir,
melaksanakan sholat berjamaah, kemudian sholat tahajud dan ibadah-ibadah yang lain, itu perumpamaan kue yang bermacam-macam yang kita masukkan di toples tersebut. Tuh. Supaya apa? Kebiasaan keistiqomahan kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dalam 1 bulan ini, manfaatnya itu 11 bulan yang akan datang. Biasa kita baca Quran, jadi biasa nanti di bulan Syawal dan seterusnya. Biasa bangun di waktu malam, 11 bulan kemudian kita sering-sering bangun di waktu malam. Alhamdulillah. Tuh, ibadah yang lain itu berupa makanan di toples kita. Kalau makanan udah ada di dalam toples, kalau kagak ditutup tutupnya, jadi layu, kagak enak, ulet. Harus ditutup. Tutupnya apaan Ustaz? Tutupnya zakat. Tutupnya zakat. Tutupnya zakat. Kenapa? Inna shawma mu'allakun baina sama'i wal ard. Sungguhnya ibadah puasa itu terkapung-kapung tuh di antara langit dan bumi. La yarfahu illa bi zakatul fitr. Allah tidak akan mengangkat amal ibadah puasa itu kecuali dibayar zakatnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dari perbuatan syirik ataupun sifat-sifat yang tercela di dalam hati, dari sifat hasud, iri dan dengki, dan dia membayar zakat. Maka dalam ayat Quran itu berkaitan, aqimus shalah wa atuz zakat. Laksanakanlah solat dan tunaikan zakat. Ketika awal permulaan diwajibkan Allah Ta'ala melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian Nabi melaksanakan sholatul tarawih sesudah melaksanakan sholatul isya di masjid sendiri Nabi. Pelaksanaan sholatul tarawih, sholatul witir dan sholatul tahajud berbarengan dengan masuk waktu sholatul isya. Jadi 4 waktu berbarengan dengan sholat. Sholat isya, sholat witir, sholat tahajud, bahkan sholatul tarawih masuknya berbarengan, masuk sholatul isya. Kalau orang sembahyang tarawih tapi enggak melaksanakan sholatul isya, hukumnya enggak sah. Orang sembahyang tahajud tapi isya belum sembahyang, enggak sah. Orang sembahyang witir tapi enggak sembahyang isya, hukumnya enggak sah. Istilah kata isya itu celana. Umpama sholat isya itu umpama celana, bajunya sholat apa? Sholat tarawih. Orang umpama pakai baju celana kagak, jelek, nggak berani keluar dia. Tapi sembahyang isya salaksana sama seperti orang pakai celana. Ada juga keluar nggak pakai baju, blegot gitu. Orang bayang isya doang, tarawih kagak. Sama orang pakai baju lebaran, pakai celana doang. Nyambut tamu nggak pakai baju. Apalagi bayang kagak, puasa kagak, baca Quran kagak, ibadah yang lain kagak, tapi mukul boduk paling kenceng, menyalin petasan, baju lebaran. Sama seperti orang lebaran nggak pakai baju.
hurmatu minal khair, tercegah dari kebaikan. Maka kan kita mohon pada Allah, Allahumma ij'al fi hadhil lailati syarifatil mubarakati minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Ya Allah, di malam-malam bulan Ramadan, malam yang penuh berkah, jadikanlah ya Allah kami termasuk orang yang beruntung, yang diterima. Apa beruntung? Bisa memenuhi panggilan Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat dan memakmurkan di bulan Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih malamnya dan ibadah lainnya, dan doa-doa dikabulkan wa ta'ala. Wala taj'alna minal asqiya'i mardudin. Ya Allah, jangan kau jadikan kami termasuk orang yang celaka, orang yang tertolak dari rahmat dan ampunan Allah. Banyak manusia kakala datang Ramadan tercegah dirinya di dalam berbuat baik dan Allah enggak ampunin dosanya. Karena orang yang beribadah itu macam-macam, ada 3 di golongan tempat kita. Alhamdulillah Muhammadiyah sama NU puasanya bareng. Hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis. Alhamdulillah nih, gadang bentrok. Ini bener nih, 2 bener. Yang 3 Islam KTP, langsung lebaran. Langsung lebaran. Kakala Nabi melaksanakan sholat tarawih awal permulaan, diwajibkan Allah Ta'ala puasa pada tahun kedua minal hijrah. Nabi melaksanakan sholat tarawih, diikuti oleh beberapa sahabat di belakang Nabi. Besoknya terdengar suara di Madinah bahwasanya Nabi melaksanakan sholat ba'da sholatul isya, sesudah melaksanakan sholat rawatib ba'da isya baru melaksanakan sholatul tarawih. Ketika melaksanakan sholatul tarawih, sholat dulu yang namanya sholat ba'dal isya, ada sholatul rawatib, sholat rawatib, baru kita melaksanakan sholatul tarawih. Sholat rawatib ba'da isya itu lebih afdal daripada sholatul tarawih, walaupun bilangannya 2 rakaat. Bilangannya 2 rakaat sholat itu. Ketika Nabi sholat yang kedua di malam yang kedua, 2 kali Nabi melaksanakan sholatul tarawih. Itu sahabat banyak banget yang datang melaksanakan sholat sehingga masjid penuh. Pas malam ketiga itu banyak banget tuh orang, ribuan orang melaksanakan sholat tarawih di masjid, tapi Nabi nggak ada. Sahabat nunggu sampai tengah malam. Akhirnya sahabat melaksanakan sholat, tidak ada Nabi di masjid tersebut. Kemudian para sahabat mendatangi rumah Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah, tuh di Masjidil Quba, nanyain, kenapa Paduka ya Rasulullah tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid sedangkan kami menunggu. Nabi mengatakan, aku yakin kalian bakalan datang ke rumahku dan menanyakan tentang aku, tidak datang melaksanakan sholat tarawih di masjid. Nabi bilang, inni khusyitu an tu'radu alaikum fata'addadu. Sungguhnya aku khawatir, aku takut jika Allah mewajibkan sholat tarawih kepada kamu dan kamu tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Makanya sunnah. Kalau Nabi sembahyang mulu tuh berjamaah di masjid, kakala sholat tarawih, takut diwajibkan oleh Allah.
Karena diwajibkan melaksanakan sholat baru dilaksanakan setelah peristiwa Isra Mi'raj pada tahun ke-11 daripada kenabian. Barulah perintah melaksanakan ibadah puasa. Kalau Nabi melaksanakan tarawih di masjid, Nabi khawatir Allah wajibkan kepada Nabi dan umatnya, baik dalam kitab Sunan Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Sunan Abu Daud, Bukhari wa Muslim, bersepakat 4 mazhab Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal bersepakat bahwasanya 4 mazhab sepakat salat tarawih itu dilakukan 20 rakaat. Kecuali min ahlil Madinah, kecuali orang-orang Madinah. Orang Madinah itu mengerjakan salat tarawih adalah 36 rakaat. Di Madinah nih 36. Kenapa? Karena dilihat orang yang ada di Mekah sembahyang 20 rakaat, sesudah salam mereka tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah. Makanya di Madinah itu mereka memperbanyak bilangan rakaat sampai 36. Beda lagi di kampung kita. Salat tarawih itu bermacam-macam. Ada yang 20 rakaat, datang ke masjid ke mushola tanpa ngelihat jadwal imam. Tanpa lihat jadwal imam. Kakak ngelihat jadwal imam, ya dia lagi. Kemarin saya di mushola ini, dia lama banget. Jam 9 kurang seperempat baru selesai. Pindah kemari, dia pindah kemari. Tuh, ya kak. Makanya jangan tahu lama dan jangan terlalu cepat. Pertengahan. Sebab masjid dan musola nggak seperti zaman dulu jauh-jauh, speaker kagak ada. Sekarang musola masjid berdekatan, speaker juga gede. Kalau kita sembahyang kelamaan, takutnya di musola yang di samping tuh jarak 200 meter, 300 meter mengatakan Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Belah sono lagi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang sebelah sini sallu salatan tarawih rakaataini jami'ah rahimakumullah. Ya, ini baru mulai. Ngumumin lama bener lagi. Apa nasi diumumin? Kalau ngumumin judulnya habis. Kak, habis sholat isya langsung ngumumin tuh sambil putar kotak amal. Ya kak, cukupnya aja, secukupnya. Kalau enggak sebelum azan isya, jadi dihemat-hemat waktu nih. Habis sembahyang isya jangan zikiran, langsungnya istighfar 3 kali, Fatihah, langsung doa. Doanya Allah nas'aluka salamatan fid din wa jadatan fi ilmi. 9, 10 permintaan kita kepada Allah. Udah. Jangan robananya kagak ketemu. Gelisah tuh jamaah. Gelisah. Jam 8 baru mulai. Yang di sono Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Gemeteran karena jamaah kita ini macam-macam. Ada yang tua, ada yang tua, ada yang sedang, ada yang sakit, betul gak? Ada yang belum makan, ada yang sudah ada yang makan kekenyangan, gak enak, lumayan. Ada lagi cuma lontong doang, atuh syarat doang, nanti pada isya dah gue makan. Ini sembahyang mau lontong doang, gemeteran tuh tangannya, takbir. Pikirannya juga goyang. Habis nih ayam dimakan sama cucu.
Oke, tuh. Ya. Bilangan rokat berapa? 20. Bagaimana pusat tata cara melaksanakan sholat tarawih? Sholat tarawih kan sholat santai, roha. Setiap 2 rakaat duduk sebentar, diselang-selangi dengan selawat ataupun zikir. Memang sunnah sesudah melaksanakan sholat, baik sholatul fardu maupun sholatul sunnah, untuk pindah tempat. Kalau sholat tarawih pindah tempat ribet, muter. Bila sono dikit tukar, mengapa? Sunnah, habis sembahyang 2 rakaat tarawih puter, ribet. Jadi diapain? Disela-selai dengan fadlam minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya maghfirah ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Sallu sunatan tarawih rak'ataini jami'a rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Tuh gitu. Setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat. Nanti pas 4 rakaat disela-selai dengan selawat. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Terus baru selawat lagi. Enak tuh, kayak di Kuitang itu. Dulu nih orang Jagakarsa di antara 4 rakaat baca selawatan, baca qasidah. Sekarang udah berubah karena anak muda yang jadi imam pemimpinnya, akhirnya berubah. Apa dibilang? Kelamaan. Ya enggak? 4 rakaat baca selawat. Itu terasa indah benar Ramadan. Terasa nikmat benar. Karena diselesai dengan selawat, dengan zikir dan qasidah. Itu benar-benar berasa buat Ramadan. Berasa kenapa? Nanti kakalah sesudah Ramadan, nimpama malam takbiran nih. Besok kan tanggal 2 awal bulan Syawal. Bisa sembahyang Isya sepi banget. Enggak berasa baca qasidah ini. Itu berasa tuh. Berasa. Di dalam hadis Nabi SAW, as-salatu nafilah masnah. Salat sunnah itu dilakukan 2 rakaat. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Salat sunnah dilakukan 2 rakaat. Makanya salat tarawih itu 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Bagaimana pusat? Orang sembahyang tarawih 4-4-3. Sekali 4 nih. 4 rakaat dengan 1 tasyahud, dengan 1 tasyahud dengan 1 salam. Hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak sah. Baik Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki ataupun Imam Abu Hanifah dalam Kitabul Majmu' Fikih Madhabil Arba' ataupun Kitabul Bayan, itu hukumnya tidak sah. Karena sholat sunnah itu 2 rakaat salam. Yang dimaksud 4-4-3 ini pelaksanaan adalah sholat witir. Sholat witir itu ada wasol, ada pasol. Wasol ini sambung langsung 11 rakaat. Sholli sunnatan witir 11 rakaatan mustaqbilal kiblati sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat melaksanakan salat witir 11 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, boleh wasol.
dengan syarat 1 tasyahud dengan 1 salam. Yang ketiganya kagak keder. Ngitungnya ribet. Kadang-kadang ya sholat tarawih aja baru 1 rakaat tasyahud. Kok bisa gini Pak Ustaz? Nah, sholat jarang-jarang, sholat tarawih setahun sekali. Ini kadang lupa bilangannya karena terus menerus itu. Orang sembahyang 4 itu nggak sah, tidak sah. Udah tidak sah, tidak dapat pahala, cuman capek doang. Kenapa Ustaz? Khilafu anis sunnah, bertentangan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Nggak ada dah di negeri Arab sembahyang 4 cuma di tempat kita doang. Itu nggak sah tuh hukumnya. Hukumnya tidak sah. Paling sedikit sholat tarawih itu 2 rakaat, paling sedikit. Tapi di tempat kita ini yang sembahyang 8 rakaat jangan di depan, belakang. Sebab kadang-kadang mereka sembahyang di depan. Udah di depan pas 8 rakaat mereka buru-buru keluar. Akhirnya ganggu sop barisan itu. Kan pas udah salam kan baca selawat langsung bangun. Jadi nggak sempat untuk merapikan sop barisan. Banyak yang pada lompat tuh sop barisannya. Makanya di tempat kami itu kita bilang yang sembahyang 8 rakaat jangan di sop sama 2 dan ketiga, sop kelima. Sebab kalau sop di depan nih 2, 3, itu yang di belakang lihat, akhirnya pada pulang. Tinggal Imam Bilal sama marbot doang. Nanti jangan, sebab kita ikut-ikutan, bubar, bangun natuk, bangun semua, sama aja dah. Orang tahlilan, berkat dari pegang, makanan masih ada tuh. Iya, di mana? Di piring. Mereka jangankan apa, ketika lagi ngambil makanan tuh di piring ada yang baca selawat, udah bangun bang, makanya baca selawat entar-entaran jirahmat, nunggu jamaah tuh, duduk sebentar, santai sebentar, ngobrol sebentar sambil ngambil makan. Nah, udah masukin plastik baru deh tuh. Gimana? Udah siap belum? Siap. Cabut. Nah. Selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, teriak. Bubar. Kalau kemalaman tentengan cucu pada tidur ntar. Kita bawa tuh cuma sedikit. Kenapa? Biar perkahannya ada, cucu dan anak kita biar mau ibadah. Kan jarang-jarang makan lontong diasinin. Kecuali bulan Ramadan doang. Iya kan? Makan tuh walaupun sedikit, ada sisa bawa pulang. Keberkahannya yang kita cari. Karena jarang-jarang kita makan lontong mebawan baca Yasin metahlil. Kecuali bulan Ramadan. Itu didoain. Yang baca Yasin lebih daripada 40 orang. Masya Allah. Bawa tuh. Kalau ada makan walaupun cuma sepotong aja saya bawa. Saya kantongin bekal anak. Kalau cucu. Ya, itu. Kalau sembahyang 4 rakaat, sholat tarawih 4 hukumnya nggak sah. Begitu juga tata cara melaksanakan sholat witir. Sholat gimana pusat sholat witir? Kalau saya sembahyang sholat witir 3 rakaat, boleh langsung 3 rakaat. Tapi lebih enaknya, lebih abdolnya itu 2 rakaat. Kemudian kita sembahyang 1 rakaat. Bagaimana pusat? Saya dah sembahyang 3 rakaat. Kemudian saya bangun di waktu malam. Boleh gak saya sembahyang? Sedangkan tadi udah sembahyang witir 3 rakaat. Begitu juga kakala semuanya nih pusat sembahyang witir 1 rakaat di akhir. Saya niat 2 rakaat.
Kakala semua tasyahud akhir saya bangun nambah 1 rakaat. Bagaimana hukumnya Pusat? Jawabannya Rabu datang. Rabu akan datang. Rabu datang kita membahas tentang witir, tentang sholatul duha. Fadilah keutamaan sholat isyraq dan sholatul duha. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan di dalam sisa umur kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.